keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. MI Sirojul Munir Tanjungsari lahir atau berdiri pada tahun sekitar 1967. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat, gerak. Indonesia memiliki satu kekuatan yang tak dapat dipisahkan dari jiwa kita, yakni pendidikan. Pendidikan merupakan jendela cakrawala, menghubungkan mimpi yang kita jaga. Kenyataan harus kita raih, sebuah harapan terus kita junjung tinggi, sebagai cahaya yang menerangi jalan menuju masa depan, lebih cerah dan penuh kemungkinan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan bukan sekedar kurikulum yang tertulis di atas kertas, melainkan sebuah peran krusial dalam membangun peradaban suatu bangsa, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, kualitas pendidikan menjadi faktor utama dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Magelang, sebuah kota yang familiar di telinga kita, berdiri sebagai saksi bisu perjalanan para pemimpin negeri. Di satu sisi, kota ini menjadi tempat yang melahirkan pemikiran-pemikiran besar, tempat di mana para pemimpin berdiskusi tentang masa depan bangsa. Namun, di sisi lain, ada generasi penerus yang terus berjuang dalam keterbatasan, mencari cahaya dalam gelapnya tantangan. Inilah kisah kami, kisah di mana kita mampu menebus segala keadaan demi sebuah pendidikan. Di pelosok negeri ini, masih berdiri sekolah-sekolah dengan kondisi jauh dari kata layak. Para guru, pahlawan tanpa tanda jasa, mengajar dengan penuh keikhlasan, meski gaji yang mereka terima jauh dari kata layak. Namun, keterbatasan bukanlah alasan untuk menyerah. Mereka tetap berdiri tegak, mengajar dengan hati, menanamkan ilmu dan nilai-nilai kehidupan. Seringkali harapan yang membara bertemu dengan kenyataan yang tak mudah diterima. Namun, dengan hati yang tulus, mereka terus berusaha, meskipun tidak semua mata pemerintah mengarah pada mereka. Ini adalah perjalanan yang dimulai dari hati, sebuah perjuangan tanpa henti untuk anak-anak negeri, yang tak pernah kenal lelah mengejar mimpi demi masa depan yang lebih berarti. Terdapat sekolah kecil berdiri dengan segala keterbatasannya. MI Sirojul Munir Tanjungsari, madrasah yang didirikan sejak 31 Desember 1977 ini, sekolah milik yayasan yang dulu pernah menjadi madrasah ikonik. Namun, apa daya, sekarang lihatlah, mereka berjuang menghidupi harapan anak-anak negeri. Di daerah yang pernah menjadi tempat retret para pejabat negara, sekolah ini justru terlupakan, terabaikan oleh perhatian yang lebih besar, meski semangat untuk mencerdaskan bangsa tak pernah padam. Sebuah sekolah, sebuah perjuangan. Di sini hanya ada 2 ruang kelas yang masih layak digunakan. 2 kelas yang dipaksa berpadu dalam 1 ruang.
hanya dipisahkan oleh sebuah papan tulis. Sementara itu, 3 ruang lainnya hampir tak bisa dipakai lagi. Namun, di tengah keprihatinan, ada cahaya yang tak pernah padam, semangat para guru. Mereka bukan sekedar pengajar, mereka adalah penjaga mimpi. Meski hanya digaji sebesar Rp400.000 per bulan, jumlah yang jauh dari layak, mereka tak pernah berhenti memberi ketulusan hati. Namun, tahukah kita, bangunan ini berdiri bukan berkat anggaran besar, melainkan dari keringat para guru yang mengajar di sini. Mereka iuran, bahkan salah satu guru rela menjual tanah pribadi untuk perbaikan. Bersatu demi sebuah sekolah yang tak sekedar tempat belajar, tetapi juga tempat menumbuhkan harapan. Perkembangan dari tahun ke tahun, grafik dari madrasah ini adalah selalu naik turun, kadang banyak, kadang sedikit. Akan tapi di akhir tahun 2016 ke sini sampai sekarang itu memang grafiknya baru menurun. Oleh karena itu sampai saat ini siswa-siswi kami sangat memprihatinkan atau sedikit sekali, sehingga yang selalu kami pupuk adalah kesemangatan untuk tetap mengembangkan, tetap bagaimana agar bisa bangkit kembali, agar madrasah ini tetap bisa eksis kembali sebagaimana madrasah di pada waktu dahulu. Karena madrasah di sini 7 tahun yang lalu itu merupakan madrasah yang sangat diperhitungkan, karena di dunia pendidikan di Kecamatan Wintisari ini madrasah kami tidak jauh ketinggalan dengan yang lainnya. Di antaranya ketika siswa-siswi kami mengikuti perlombaan pun juga kami tidak ketinggalan, tetap mendapatkan ranking atau tetap mendapatkan juara, walaupun kadang juara 2 ataupun juara 1 juga pernah di setiap perlombaannya. Perjuangan untuk memberikan pendidikan terbaik tak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah, tetapi juga diperjuangkan dengan sepenuh hati oleh para guru di sini. Dalam segala keterbatasan, mereka terus berjuang untuk mendidik anak-anak, memberikan yang terbaik dari diri mereka. Seperti Ibu Uus, terhitung 1 tahun mengabdi di sekolah ini. Meski terhimpit oleh berbagai kesulitan, tetap mengajar dengan penuh cinta, seolah-olah mereka adalah anaknya sendiri. Harapannya yang pertama untuk anak-anakku atau untuk seluruh siswa yang ada di sini, semoga mereka selalu terus mengejar cita-cita mereka, semangat dan cinta terhadap suatu pendidikan, agar mereka harapannya nanti mereka akan menjadi pengabdi di MI sini, sehingga sekolah ini akan terus berkembang dengan adanya alumni-alumni yang lebih baik. Dan untuk sekolah yang mungkin kondisi seperti ini, kedepannya kita bisa terus memperbaiki kekurangan-kekurangan apa dan fasilitas-fasilitas apa. Semoga setiap tahun kita terus meningkat dan setiap tahun kita memperbaiki satu persatu. Bukan hanya Ibu Uus, para guru lainnya pun mengorbankan waktu dan tenaga. 2 guru di sini harus mengajar lebih dari 1 kelas. Bahkan ada yang mengajar dari kelas 1 hingga kelas 6, dan harus menghadapi kenyataan bahwa jumlah siswa sangat sedikit. Namun, semangat mereka tak pernah padam. Di tengah gaji yang pas-pasan dan kekurangan fasilitas, mereka memilih untuk tetap bertahan, dengan harapan bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak ini. Minggu berapa tahun Mas Arman? 8 tahun. 8 tahun 2 minggu? 15 tahun. Berapa? 16. Berarti 2 minggu saat itu sama dengan 16 tahun. 24 bulan berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Berapa tahun? 2 tahun. Kok bisa? Mengapa harus sekolah kami?
Apa yang salah dengan kami? Tahun ini hanya ada 18 siswa, 7 perempuan dan 11 laki-laki. Kelas yang paling banyak siswanya pun hanya terdiri dari 6 orang. Semakin jelas terlihat banyak orang tua yang enggan mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah ini. Faktor utama yang menjadi hambatan adalah kurangnya sumber daya manusia. Dengan hanya 5 guru yang ada, untuk merekrut tenaga pengajar baru, biaya menjadi kendala yang sulit teratasi. Selain itu, akses menuju sekolah ini pun sangat terbatas, dengan jalan yang rawan longsor setiap kali hujan turun terus-menerus. Di tengah keterbatasan, semangat anak-anak di MI Sirojul Munir tetap tak terkalahkan. Mereka tidak hanya belajar di kelas, tapi juga meraih prestasi yang membanggakan. Walaupun jumlah mereka tidak banyak, mereka berhasil membawa nama sekolah ini ke tingkat yang lebih tinggi. Pada tahun 2024, mereka meraih juara 2 lomba voli dengan hanya 7 orang yang ikut. Dan dalam lomba pidato bahasa Arab, mereka meraih juara 8 mengalahkan sekolah-sekolah besar lainnya. Semua ini adalah bukti bahwa meskipun mereka memiliki keterbatasan, semangat mereka tidak pernah berkurang. Tapi tak cukup di situ, semua harus digerakkan, tak hanya Harapan-harapan kecil ini adalah cermin dari semangat yang tak pernah padam. Sebuah kisah tentang pendidikan yang tak hanya bergantung pada fasilitas, tetapi pada hati yang tak kenal lelah. Dari hati untuk anak negeri. cari jalan keluar. Semangat ini adalah semangat kita semua. Semangat untuk terus berjuang demi pendidikan, demi anak-anak negeri. Karena setiap anak, tak peduli dari mana asalnya, berhak mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Ini kehidupan nyata, bukan hanya mimpi-mimpi. Teori saja tak akan cukup. Tumbuh, terus bertumbuh. Tubuhku ini semakin menua. Rangkai dan bangun segera diwujudkan. Apa yang menjadi mimpi dan rencana di waktu lalu. Tapi tak cukup di situ, semua harus digerakkan. Tak hanya memilih, tak hanya menentukan jalan. Semua akan percuma jika tubuh ini diam, hanya mengeluh. Apakah selesai jika tak mencari jalan keluar? Ini kehidupan nyata, bukan hanya cerita hidup. Berdoa saja tak akan cukup. Ini kehidupan nyata, bukan hanya